Baiklah teman-teman, izinkan saya memulai video ini dengan sebuah peringatan. Sebenarnya, lebih seperti penafian bahwa apapun yang akan kalian tonton dan dengar di video ini, saya tidak menganjurkan ataupun mendukung hal tersebut. Tapi sebagai salah satu pemikir terbesar di zaman kita, saya bercanda. Hanya sebagai komentator, hanya sebagai pengamat, seseorang yang menyaksikan kemunduran peradaban barat, seseorang yang memberikan pendapatnya. Dan saya merasa sangat beruntung bahwa beberapa dari kalian ingin mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Jadi saya hanya melaporkan fenomena baru yang sedang diamati di media sosial. Ada sebuah film yang sedang viral. Saya belum menonton video ini dan Jerman telah melarang film ini. Sekarang saya paham ini bukan produksi Hollywood arus utama, tapi banyak cuplikan dari film ini benar-benar viral di media sosial. Lihat, kita tidak bisa mengontrol cara orang berpikir. Oke, jadi daripada memberitahu orang untuk tidak memikirkan sesuatu, kita perlu mencoba memahami mengapa ini terjadi. Jadi biar saya kasih sedikit informasi tentang film ini. Film ini berjudul Citizen Vigilante, baru saja dirilis. Seperti yang saya katakan, film ini telah dilarang di Jerman, di mana film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha Amerika yang tinggal di suatu tempat di Eropa, mungkin di Kroasia atau mungkin di Jerman. Saya tidak tahu di mana dia mendatangi orang-orang berlatar belakang migran yang telah melakukan berbagai kejahatan mengerikan terhadap warga Eropa asli. Dan dia mulai membunuh mereka, pada dasarnya mulai memberikan keadilan main hakim sendiri kepada mereka. Jadi beberapa dari jelas, saya tidak bisa memutar video-video itu untuk Anda, karena saya mungkin terkena pelanggaran hak cipta, atau mungkin tidak, atau bahkan mungkin YouTube tidak menyukainya. Jadi saya akan memutar video-video ini secara berdampingan. Misalnya, di adegan film ini, pria ini bernama Yusuf. Pebisnis Amerika itu mendatangi rumah orang yang baru saja dibebaskan oleh hakim-hakim progresif kita. Dia menginterogasi mereka. Dia bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu pada gadis Eropa malang itu?" Dan ibunya, ayahnya, serta saudara perempuannya juga duduk di sampingnya. Dan mereka bahkan mencoba membenarkan tindakannya. Dan ayahnya juga membenarkan. Lalu dia berbalik dan kemudian dia bertanya seperti ini. Ya, seperti itu. Dia bertanya kepada saudara perempuannya, "Apa maksudmu dengan itu?" Lalu dia berkata, "Ya, dia memang pantas mendapatkannya." Lalu dia bertanya kepada ayahnya, "Apakah ini nilai-nilai yang kamu ajarkan kepada mereka?" Dan kemudian dia berkata, "Ya, memang ini nilai-nilai Islam saya." Jadi kamu tahu, saya hanya membesarkan anak-anak saya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu dia bertanya kepadanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Dan kemudian kamu tahu alasan lama yang selalu mereka berikan, yaitu kalian mengebom negara kami. Itu sebabnya kami di sini. Tapi dia bilang, saya rasa tidak begitu. Saya rasa dia masih membuat pernyataan yang sangat politically correct. Dia bilang, saya rasa yang buruk-buruk berhasil keluar dari Timur Tengah dan yang baik-baik malah terjebak di sana. Saya bahkan tidak akan membuat perbedaan itu karena setahu saya ini adalah pandangan utama masyarakat Muslim. Jadi pokoknya seperti yang Anda lihat, orang-orang lain masuk lalu dia menembak mereka. Dan kemudian dia mulai menembaki mereka satu persatu dan semuanya mati. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun dari mereka. Oke, sekarang, seperti yang saya katakan, saya tidak mendukung perilaku ini. Tapi saya tidak mengerti kenapa semua orang begitu marah tentang hal ini. Saya hanya tidak mengerti kenapa semua orang begitu marah tentang hal ini. Karena berapa banyak film yang sudah kita tonton, film-film Hollywood arus utama, yang kita lihat di mana, kamu tahu, tokoh utamanya berkeliling dan mulai main hakim sendiri. Spider-Man. Kamu tahu, itu adalah aksi main hakim sendiri. Saya ingat film Hugh Jackman dan penculik putrinya, lalu dia menyiksanya selama berminggu-minggu dan kemudian dia membunuh mereka. Ada juga film Kevin Bacon lainnya, favorit saya. Saya lupa nama film itu. Saya pikir judulnya Street Justice atau semacamnya, atau Swift, saya tidak tahu. Jadi Kevin Bacon anaknya dibunuh oleh anggota geng dan dia membalas dendam satu persatu kepada mereka. Dia hanyalah seorang ayah biasa, lalu dia membunuh mereka semua satu persatu. Kita dulu merayakan hal itu ya. Tapi sekarang ketika film membahas topik yang lebih sensitif, di mana seorang pahlawan main hakim sendiri mengejar orang-orang dari latar belakang berbeda, tiba-tiba para kritikus ini jadi khawatir tentang hal itu. Mereka bilang ini menyebarkan kebencian dan semacamnya. Sekali lagi, lihat, saya tidak seperti yang saya katakan, saya tidak bilang kamu harus menegakkan keadilan seperti ini sendiri. Saya tidak mendukung perilaku seperti ini, tapi daripada langsung membungkam orang, coba lihat dulu. Kenapa kamu khawatir?
Karena, kamu tahu kenapa? Karena mereka khawatir sesuatu seperti ini benar-benar bisa terjadi. Karena pada suatu saat orang-orang akan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Karena kita telah melihat berulang kali hakim-hakim woke kita membebaskan para penjahat mengerikan yang berlatar belakang migran yang membawa nilai-nilai kuno mereka sendiri. Dan mereka memaksakan nilai-nilai itu kepada kita semua yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Kebanyakan orang tidak pernah setuju dengan hal ini. Kebanyakan orang sebenarnya dicekoki gagasan bahwa, lihat, Amerika menjatuhkan bom di negara mereka. Dan kamu tahu, ada perang saudara di Afrika. Orang-orang ini adalah orang baik. Orang-orang ini sama seperti kamu. Mungkin memang begitu. Tapi yang tidak mereka katakan kepada kita adalah bahwa mereka akan membawa nilai-nilai mereka sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai Barat. Dan mereka akan, kamu tahu, memaksakan nilai-nilai mereka. Dan kita telah melihat bahwa bukan hanya para pria yang melakukan hal-hal ini, oke? Anggota keluarga mereka melindungi mereka. Lihat, biar saya tunjukkan ini. Bahkan orang-orang yang lahir dan dibesarkan di Barat, bahkan mereka juga melindungi mereka. Ini adalah ayah dari seorang pelaku pemerkosaan beramai-ramai asal Pakistan. Dan dengarkan dia. Inilah mengapa adegan dalam film Citizen Vigilante itu sangat benar. Anggota keluarga mereka membenarkan tindakan mereka. Kita telah melihat ibu-ibu membela anak laki-laki mereka. Ayah ini akan membela tindakan anaknya yang pemerkosa. Dengarkan dia. Dan jelas dia bukan perawan atau baru dalam urusan seks. Dia sedang berbicara tentang seorang gadis berusia 12 tahun yang diperkosa oleh anak laki-lakinya. Jadi kamu tidak melihatnya sebagai pemerkosaan. Ya, saya tidak melihatnya begitu. Dan dia berusia 13 tahun. 13. 13 tahun. Ya, jelas. Maksudku, jeda canggung kecil itu bukan karena dia sedang memikirkan ulang nilai moralnya. Bukan. Dia sedang berpikir, oh, aku tahu apa yang akan aku katakan pada mereka. Akan terasa tidak nyaman untuk didengar oleh telinga orang Barat. Oleh karena itu, aku harus mengemasnya sedemikian rupa agar tidak terlihat sebegitu gilanya. Itu yang sedang dia pikirkan. Dia tidak berpikir, oh ya, mungkin dia punya pendapat yang bagus. Anak berusia 13 tahun itu masih anak-anak. Tidak, mereka tidak melihat gadis berusia 13 tahun sebagai anak-anak. Mereka tidak begitu. Aisyah berusia 6 tahun ketika Muhammad menikahinya dan menidurinya saat Aisyah berusia 9 tahun. Dan ada banyak ulama muslim lainnya yang akan mengatakan bahwa itu sempurna. Sebenarnya, kalian tahu tidak? Sebagian besar dari kalian mungkin tidak tahu ini. Karena saya juga baru mengetahui ini jauh setelahnya. Pandangan yang paling umum, dan Muhammad Ijaz telah mengonfirmasinya, begitu juga banyak ulama muslim lainnya yang telah mengonfirmasinya, usia persetujuan tidak dimulai ketika seorang gadis mencapai usia pubertas. Itu dimulai dari titik di mana orang tua dapat menentukan bahwa dia dapat menahan hubungan seksual. Saat itulah dimulai. Jadi bisa saja bahkan 6, 7, 8 tahun. Pubertas bukanlah syaratnya. Jadi begitulah. Nah, dia berpikir, kamu tahu, itu tidak masalah. Kamu tahu, seperti dia adalah seorang pelacur. Penyelidikan Rupert Lowe. Saya tidak bisa. Saya hanya membaca kesaksian satu gadis. Saya pikir namanya Chloe yang pertama. Saya tidak bisa melewatinya. Saya benar-benar tidak bisa melewatinya. Itu adalah kisah horor. Saya ingat menonton film berjudul Straw Dogs. Film itu berlatar di suatu tempat di Amerika Midwest atau semacamnya, di mana seorang gadis kota kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan para preman yang tumbuh bersamanya, lalu mereka memperkosanya secara beramai-ramai. Dan saya ingat saat menonton film itu, saya berpikir, hidupmu pasti hancur jika hal seperti ini terjadi. Itu benar-benar mengerikan. Dan itu ditampilkan dengan sangat indah secara sinematik. Karena bagi kalian yang belum tahu, saya belajar seni. Saya belajar pembuatan film dan akting di masa muda saya dulu. Jadi saya punya bakat untuk hal-hal seperti ini. Dan saya menghargai seni yang bagus. Saya menghargai akting yang bagus. Jadi saya ingat bahwa film Straw Dogs itu sangat mengganggu bagi saya. Tapi kemudian saya berpikir saat saya mendengarkan Asman Gold membacakan kesaksian dari gadis bernama Chloe dari laporan penyelidikan geng pemerkosa itu, saya berpikir, ya Tuhan, bayangkan jika cerita Chloe hanya cerita Chloe saja yang benar-benar diangkat menjadi sebuah film. Itu akan menjadi film paling mengerikan yang pernah kamu tonton. Film paling mengerikan berulang kali
dan dia terseret ke dalamnya. Beberapa orang mungkin menyalahkannya, tapi sekali lagi, kamu harus ingat bahwa dia baru berusia 11 tahun saat itu terjadi padanya. Dan kemudian itu terus berlanjut sampai dia terlalu tua untuk para predator anak seperti ini. Dan saat itulah mereka melepaskannya ketika dia berusia 19 atau 20 tahun. Karena sekarang dia sudah terlalu tua, itu tidak lagi menarik bagi mereka. Dia sudah tidak memikat mereka lagi. Dan selama waktu ini, dia mengalami anoreksia. Dia mengalami penyalahgunaan zat. Dia tertular berbagai macam IMS yang mengerikan, sangat mengerikan. Jadi semua itu sudah terjadi begitu lama, teman-teman. Semua itu sudah terjadi begitu lama. Lalu film ini keluar, Citizen Vigilante, dan pemerintah Jerman melarangnya karena mereka takut sesuatu seperti ini bisa terjadi. Akan ada hari perhitungan. Sekali lagi, izinkan saya mengatakan bahwa saya tidak mendukung perilaku itu, tapi saya hanya seorang pengamat. Saya melihat segala sesuatu berubah, berkembang atau mundur. Terserah bagaimana Anda melihatnya secara langsung. Itulah sebabnya saya berkomentar. Tapi mari kita selesaikan video ini. Ayah ini. Saya tidak. Dan dia berusia 13 tahun. Dia berumur 13 tahun. Ya jelas, itu memang menjadi tanggung jawab kami. Sebagian. Tapi soal grooming, menurut saya hakim sudah terlalu berlebihan. Juri juga sudah terlalu berlebihan. Polisi juga sudah terlalu berlebihan. Hanya karena anak-anak ini orang Asia. Anak-anak ini adalah orang Asia. Kamu lihat, meskipun otoritas Inggris terlibat dalam menutupi kejahatan mereka, bahkan saat itu, lihatlah sudut pandang dari sisi lain. Mereka bilang rasisme. Mereka seharusnya bisa pergi begitu saja tanpa hukuman. Banyak dari mereka memang begitu. Ribuan dari mereka memang begitu. Kita hanya memiliki 1.400 pengakuan korban yang sudah dikonfirmasi dan sekitar 600 hukuman terhadap pria, sekitar itu 600 pria Pakistan itulah mengapa semua Islamis seperti Hamzah Yusuf dan Mehdi Hasan mereka bersembunyi di balik angka sebenarnya dan membandingkannya dengan pelaku kulit putih. Dan mereka bilang, itu tidak ada apa-apanya, itu hanya setetes. Itu hanya setetes di lautan. Ya, jadi pokoknya saya ingin menonton film ini. Seperti yang saya bilang, adegan-adegan itu sangat kuat. Tidak terlihat seperti produksi dengan anggaran besar. Tapi maaf, saya pikir topiknya sangat kuat. Dan saya bahkan meretweet dan saya bilang, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita semua tanyakan. Karena kamu tahu, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Kita tahu ada orang-orang yang dengan sengaja, mereka hanya menunggu kita melakukan kesalahan. Lihat ini, itu adalah awal dari adegan di mana dia masuk rumah keluarga ini. Mereka baru saja dinyatakan tidak bersalah dan mereka sedang merayakannya. Dan dia berkata, "Hei, kamu tahu kamu mau bicara dengan pengacara kami? Tidak perlu malu." Lalu dia mengarahkan pistol dan berkata, "Oke, ayo masuk, mari kita bicara." Dan lihat keluarga ini duduk dengan rapi, baik-baik saja. Dan anak itu, si pemerkosa, mencoba menjadi pahlawan. Dan dia berkata, "Boom, siapa kamu?" Boom, kamu. Ya, untuk memberinya pelajaran. Tapi sekali lagi, saya tidak mendukung perilaku ini. Jadi, saya rasa otoritas Jerman dan mungkin para politisi barat kita yang terbangun tiba-tiba khawatir tentang film ini. Saya tidak tahu kenapa. Tidak ada yang khawatir tentang film Kevin Bacon atau film Hugh Jackman atau ratusan film main hakim sendiri lainnya. Tapi entah kenapa mereka khawatir tentang film yang satu ini. Saya penasaran kenapa begitu. Karena saya pikir mereka mungkin takut sesuatu akan terjadi. Saya tidak bilang itu seharusnya terjadi.